Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi teman-teman, manusia itu mengalami perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu adalah proses semakin banyak atau bertambah banyak. Tujuannya apa berkembangbiak itu? Yang pertama untuk tujuan perkembangbiakan yang pasti itu adalah melestarikan keturunan dan juga menjaga supaya spesies atau makhluknya tetap selalu ada, eksis seperti itu. Kemudian manusia itu mengalami proses perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakannya itu melalui proses perkawinan. Nah, perkembangbiakan dengan cara melalui proses perkawinan ini dinamakan perkembangbiakan secara generatif. Nah, jadi perkembangbiakan melalui proses perkawinan itu perlu diingat ya. Jadi itu namanya adalah perkembangbiakan secara generatif. Jadi pada perkembangbiakan generatif atau perkawinan ini terjadi peleburan antara dua sel, yaitu sel sperma dan juga sel telur. Sel sperma ini punya seorang laki-laki dan sel telur itu adalah punya perempuan, kemudian melebur. Nah, itu namanya adalah pembuahan. Gitu ya, diingat. Lalu sel sperma ini dimiliki oleh laki-laki atau dihasilkan oleh testis ya. Testis ini adalah alat kelaminnya seorang laki-laki. Kemudian kalau sel telur itu dihasilkan oleh ovarium atau alat kelaminnya seorang perempuan. Nah, terjadi peleburan itu namanya pembuahan yang tadi ya. Jadi proses pembuahan itu dari tadi dua sel yang saling bertemu. Nah, setelah terjadi pembuahan maka akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan tahap pertama. Yang kedua itu adalah pertumbuhan dan perkembangan tahap kedua. Tahap pertama itu terjadi pada rahim seorang ibu, yaitu lamanya sekitar 9 bulan 9 hari ya, bisa maju, bisa mundur. Nah, seperti itu. Itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan tahap pertama. Lalu proses pertumbuhan dan perkembangan tahap kedua itu terjadi setelah kelahiran atau di luar rahim ibu, yang mana pada tahap pertumbuhan dan perkembangan tahap kedua ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, tahap atau masa balita, yaitu usia 0 sampai 5 tahun. Yang kedua itu adalah masa kanak-kanak, yaitu usia 5 sampai 10 tahun. Yang ketiga yang sedang kalian alami ya, yaitu masa remaja, yaitu usia 10 tahun, usia 10 tahun sampai usia 20 tahun. Kemudian masa dewasa itu adalah 20 tahun sampai sekitar usia 50 sampai 60 tahun. Lalu yang terakhir itu adalah masa tua, yaitu sekitar usianya ya 50 sampai 60 ke atas. Nah, itu jadi ada 5 ya, dan kalian saat ini sedang mengalami yang tahap yang ketiga, yaitu masa remaja. Karena kan usia kalian kisaran 10, 11 sampai 12 ya. Ya, sekitar itu. Ada yang kurang, ada yang lebih. Nah, itu adalah masa-masa kalian, yaitu masa remaja. Nah, pada masa remaja ini akan mengalami perubahan baik itu dari dalam atau yang disebut sebagai perubahan primer. Lalu perubahan yang kedua adalah perubahan sekunder, yaitu diikuti oleh perubahan fisik. Nah, untuk seorang laki-laki
Untuk perubahan fisik atau perubahan sekundernya nanti akan kita terangkan, tapi kita akan bahas dulu adalah perubahan yang primer atau perubahan dari dalam diri, yaitu perubahan secara psikologis dan juga perubahan yang bisa kita rasakan. Nah, tanda seorang laki-laki sedang mengalami pubertas. Puber itu dia sudah mulai perubahan masa transisi ya, dari kanak-kanak menjadi dewasa. Bagi seorang laki-laki yang mengalami masa pubertas itu dimulai dengan diproduksinya sel sperma atau sel kelamin jantan oleh testis. Testis itu adalah alat kelamin laki-laki ya. Jadi perubahan primer ini menyebabkan anak laki-laki bisa mengeluarkan tadi sperma. Kalian pernah tidak mengalami mimpi lalu kayak ngompol gitu, tapi itu nggak pesing? Nah, seperti itu. Pernah nggak? Kalau pernah berarti kalian sudah mengalami masa puber, yaitu keluarnya sel sperma dari testis karena di dalam kantong sperma itu sudah penuh, makanya dia keluar secara tidak sengaja melalui tadi prosesnya mimpi. Jadi kalau kalian mungkin ya mimpi ngompol tetapi tidak pesing dan kain celana kalian itu agak kaku-kaku gitu. Nah, itu namanya sel sperma kalian sudah keluar dari testis atau alat kelamin kalian. Nah, itu namanya masa puber. Itu kalian jangan takut dan jangan khawatir ya. Itu suatu hal yang biasa dan itu dialami oleh semua orang. Nah, semua orang laki-laki maksudnya ya, pasti mengalami hal tersebut. Karena masa puber itu adalah masa-masa prosesnya. Jadi seperti itu. Jadi karena kantong spermanya itu penuh, kemudian dia keluar lewat tadi mimpi ya, lewat mimpi. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau masa puber itu berarti ditandai dengan tadi yang primer tadi adalah keluarnya atau terjadinya mimpi yang disebut mimpi basah atau keluarnya sperma dari alat kelamin kalian. Kemudian dari perubahan itu, dari kejadian itu diikuti oleh perubahan secara sekunder atau perubahan secara fisik. Yang pertama akan muncul jerawat. Jadi kalian akan jerawatan. Nah, yang pertama akan muncul jerawat. Yang kedua itu akan muncul jakun ya. Jakun ini ya, ini kayak tulang leher yang menonjol. Nah, ini. Kemudian suaranya menjadi membesar. Jadi bukan lagi suara anak-anak, tapi sudah mulai ada bas-basnya gitu. Jadi agak besar ya. Nah, seperti itu. Itu yang kedua, yang tadi jerawat, yang kedua keluar jakun. Yang ketiga itu adalah kumis dan janggutnya mulai tumbuh. Nah, kumisnya dan janggutnya mulai tumbuh, itu yang ketiga. Yang keempat, dada, bagian dada ini ya, laki-laki itu akan kelihatan bidang atau kotak-kotak. Nah, seperti itu. Lalu yang ke E atau yang ke nomor 5 itu akan tumbuh rambut di sekitar ketiak dan juga sekitar area kemaluan kalian. Jadi akan tumbuh itu di sekitar ketiak dan kemaluan kalian. Nah, setiap Jumat tugas kalian adalah memotongnya. Nah, memotongnya nggak usah sampai habis ya, disisihkan berapa senti gitu supaya tidak gatal. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, organ atau alat kelamin kalian akan membesar sedikit demi sedikit. Nah, itulah tadi perubahan sekunder atau perubahan fisiknya ada 5 macam. Kemudian bagi yang perempuan, ini karena untuk pengetahuan ya, anak perempuan juga mengalami perubahan primer dan juga perubahan sekunder. Perubahan primernya apa? Perubahan primernya yaitu keluarnya darah haid atau menstruasi. Nah, seperti itu adalah perubahan primernya. Lalu diikuti oleh perubahan sekunder. Sekunder adalah perubahan fisik. Yang pertama akan muncul jerawat. Jadi yang jerawatan itu enggak hanya laki-laki, tapi perempuan pun juga akan muncul jerawat. Yang kedua, akan payudaranya akan tumbuh, jadi dadanya akan membesar. Yang ketiga, pinggulnya akan melebar, dan yang terakhir, rambut
di sekitar ketiak dan kemaluan itu akan tumbuh. Nah, seperti itu. Itu tanda atau perubahan fisik atau pertumbuhan dan perkembangan fisik pada perempuan. Nah, dari pelajaran, itu saja teman-teman yang pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan dan juga perubahan-perubahan pada masa pubertas. Jadi kalau kalian mengalami masa-masa tersebut, kalian nggak usah takut, kalian konsultasikan kepada orang yang lebih dewasa. Kalau kalian laki-laki ya konsultasi sama ayah atau kakak laki-laki. Kalau kalian perempuan ya konsultasi sama ibu atau kakak perempuan. Gitu. Jadi jangan terus malu, jangan ya. Nah, nanti akan dikasih solusi. Kalau kalian mimpi basah, nah itu nanti kalian cukup dengan mandi besar atau junub, seperti itu. Kalau mungkin yang perempuan haid, kalau sudah 7 hari selesai juga sama akan mandi besar atau junub. Nah, itu teman-teman. Jadi pelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama tadi perkembangbiakan, itu ada pembuahan, pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Kemudian pertumbuhan atau perkembangbiakan secara perkawinan itu dinamakan perkembangbiakan secara generatif. Kemudian ada 2 tahap perkembangan ya, tadi tahap yang di dalam rahim ibu, yang kedua tahapnya di luar atau setelah kelahiran. Tadi setelah kelahiran ada masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua, ada 5 ya. Nah, ketika kalian saat ini usianya sekitar 10 sampai 12, berarti kalian sedang mengalami masa-masa remaja, ditandai dengan tadi masa pubertas ya. Masa pubertas bagi laki-laki tadi yang pertama akan keluarnya sperma dari testis kalian, kemudian yang perempuan akan terjadi menstruasi. Nah, terus akan ada juga perubahan fisik tadi, seperti akan tumbuh bulu di kumis atau di jenggot, atau mungkin tumbuh jakun, tumbuh jerawat. Nah itu teman-teman pada pelajaran pagi hari ini. Untuk tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada pada halaman 6. Ada 3 pertanyaan yang halaman 6 itu di ayo menjawab. Yang pertama nanti pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pubertas. Nanti kalian jelaskan di paket boleh, di buku tulis juga boleh. Kemudian yang kedua, apa tanda pubertas pada anak laki-laki? Tadi ada 2 ya tandanya. Kalian jelaskan tanda yang primer apa, tanda yang sekunder atau yang fisik apa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa tanda pubertas pada anak perempuan? Nah, nanti kalian jelaskan juga pertumbuhan yang primer yang tadi secara dari dalam fisik tadi, psikologis, sama pertumbuhan yang sekunder yaitu perubahan secara fisiknya. Jadi kalian jelaskan, ada 3 soal. Nanti kalian yang kelas daring di foto dan dikirim ke WA pribadi saya untuk saya nilai seberapa jauh kalian paham tentang materi ini. Oke anak-anak, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat, dan bagi yang menyimak video ini semoga video ini bisa jadi pembelajaran dan bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share ke teman yang lain supaya banyak yang menikmati atau yang bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.